Shalom, selamat malam untuk kita semuanya. Saat ini kami menyapa secara khusus para pendeta yang hadir pada malam hari ini melalui Zoom. Demikian juga para sahabat konsep yang telah hadir dan juga nanti akan bergabung sama-sama dengan kami, baik melalui tayangan langsung ataupun tayangan tunda nanti di platform-platform yang ada. Saat ini kita puji Tuhan karena kita memasuki pekan ke-9 dalam triwulan kita yang kedua. Kita akan memasuki diskusi sekolah sahabat kita yang pelajaran ke-9 ini berjudul Yakub Sang Penipu. Malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan kesimpulan-kesimpulan yang akan dibawakan oleh pendeta muda Ari Depari. Dan untuk memulainya kami mengundang pendeta muda Jimmy Tabarat untuk boleh menyampaikan doa buka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami hingga pada malam ini. Kami akan berdiskusi sejenak tentang sekolah sahabat, pelajaran ke-9. Kiranya Tuhan menolong kami, juga pemateri pendeta Ari Depari yang akan menyampaikan, agar kami dapat mengerti pelajaran ini dan akan dapat juga bermanfaat bagi sahabat konsep yang menyaksikan dari Facebook dan juga nanti bisa dibawakan hari Sabat di gereja masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Dan untuk kita semuanya, terlebih sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan, kami mengundang agar tayangan ini tetap menjadi berkat, boleh membagikan tayangan ini baik di Facebook saudara, sehingga ini boleh mencapai banyak orang, dan pekabaran malam hari ini boleh menjadi penguatan buat kita pada malam hari ini. Terima kasih, kami mengundang pendeta muda Depari untuk boleh menyampaikan pemaparan tentang sekolah sahabat. Baiklah, terima kasih pendeta Jeremy. Selamat malam untuk semua hamba-hamba Tuhan, tim konsep, secara khusus pendeta Milton Pardosi sebagai pembimbing kami, dan juga semua sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan baik secara live dan juga mungkin nanti melalui YouTube konsep Coins of People. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-9 dan kita akan melihat beberapa kesimpulan dari pelajaran kita pada satu pekan ini, sebelum nanti kita akan bersama-sama berdiskusi bersama dengan tim konsep yang berbicara tentang Yakub. Di sini judulnya konotasinya cukup negatif memang, tetapi saya yakin percaya hamba-hamba Tuhan yang setia mengikuti firman kisah-kisah pasti mengerti tentang judul ini. Terakhir kita berbicara tentang Abraham dan janji, dan pelajaran kita di sekolah sahabat ini skip kisah dari Ishak dan langsung masuk ke Yakub. Tentunya ini menjadi satu poin yang penting yang bisa kita perhatikan di sepanjang minggu ini. Baiklah, dalam pelajaran yang ke-9, Yakub sang penipu, ayat inti kita di buku penuntun sekolah sahabat kita di dalam Kejadian 27 ayat 36, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya, ini adalah satu kondisi di mana Yakub sudah melakukan 2 kali penipuan, dan setelah peristiwa inilah maka tentunya Esau marah dan Yakub harus pergi. Tetapi kita akan lihat secara sederhana sehingga ini boleh menjadi dasar akan diskusi kita pada malam ini, dan tentunya nanti kita boleh menyimpulkan pelajaran di sepanjang minggu ini bersama-sama. Yang pertama, 2 saudara kembar yang berbeda sejak lahir hingga dewasa, baik secara fisik maupun rohani. Pelajaran kita menekankan bahwa mereka ini bayi kembar, tapi biasa disebut bayi yang tidak identik, begitu kira-kira. Karena secara fisik mereka tidak sama, ya. Biasanya kan kita familiar dengan kalau orang kembar itu mirip atau persis atau identik, tapi mereka tidak, ya.
secara fisik juga Esau berbulu sedangkan Yakub tidak. Dan tentunya dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini lebih ditekankan dalam prinsip rohaninya, karena ternyata pelajaran sekolah sahabat kita ini menekankan bahwa kegiatan mereka juga bukan hanya bicara tentang kegiatan sehari-hari, tetapi itu berbicara tentang prinsip rohani. Ya, karena pada saat diterangkan Esau ini orang yang suka pergi keluar rumah, berburu, bermalam di padang untuk mencari binatang, sedangkan Yakub ini adalah orang yang suka berdiam di rumah. Ya, dan pelajaran kita tekankan bahwa Yakub yang suka berdiam di rumah ini bukan hanya sekedar orang kalau zaman sekarang ini ada orang yang sering bilang anak introvert atau nggak pernah mau keluar karena nggak mau ketemu orang dan lain sebagainya. Konotasi suka berdiam di rumah yang dikerjakan oleh Yakub ini ternyata bahwa ini disamakan dengan kesalehan yang juga dimiliki oleh Nuh dan Ayub. Ya, cukup menarik ya, karena dasar dari keterangan orang Yakub ini adalah orang yang suka di rumah mengacu kepada hal yang sama. Ya, jadi bukan masalah dia nggak suka keluar, tapi dia memang orang yang suka merenungkan ya bagaimana Tuhan dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks rohani. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kenapa memang Yakub ini cukup spesial, terlepas dari tindakan-tindakan yang tidak baik yang dilakukannya sesuai dengan judul kita ini. Lalu kita melihat dalam pelajaran ini mengenai tangga Yakub. Ya, jadi ini jadi satu peristiwa yang cukup spesial juga dalam kehidupan Yakub. Dan tangga Yakub ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya menjangkau manusia. Ya, tangga ini juga dihubungkan dengan lambang Kristus sebagai perantara antara manusia dan sorga. Ya, menggambarkan perantaraan Kristus. Dan diingatkan juga dalam sekolah sahabat kita ini kontras dengan peristiwa Menara Babel dengan usaha-usahanya yang gagal. Jadi kontras sederhananya adalah bahwa Yakub Tuhan yang menjangkau dia melalui mimpi di tangga itu, sedangkan Babel ini manusia berusaha untuk menjangkau ke atas. Ya, sedangkan di peristiwa Yakub Tuhan yang menjangkau ke bawah. Dan ini menjadi satu hal yang dihubungkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Lalu ditambahkan lagi prinsip pemberian 1/10 Yakub kepada Tuhan. Ya, jadi dalam peristiwa ini dia ekspresikan pengakuannya. Ya, dia menyembah Allah ayahnya, Allah kakeknya Abraham. Ya, penyembahan dan ucapan syukur. Ya, ini menjadi satu bagian penting yang mengingatkan kita juga bagaimana memang sejak awal, sejak Tuhan sudah mengkhususkan keluarga yang terpilih untuk menjadi umatnya itu, mereka sudah mempraktekkan pengembalian persepuluhan. Ya, pengembalian persepuluhan. Lalu penipu yang tertipu. Saya tidak perlu banyak jabarkan lagi ini karena ini adalah kronologi cerita Alkitab yang cukup jelas. Bagaimana pada saat dia sudah menipu kakaknya 2 kali, dia harus pergi ke rumah pamannya dan di situ dia mendapatkan tipuan. Dan yang ironisnya memang orang yang jahat biasanya kalau dijahati orang dia kayak kenapa ya? Kenapa saya dijahati? Ya, itu juga terjadi pada Yakub ya. Kenapa aku harus ditipu? Dia bilang begitu sama Naaman. Sedangkan dia harus ingat sebenarnya dia juga pernah melakukan hal yang sama. Ya, penipu yang tertipu menjadi highlight terpenting dalam pelajaran kita ini. Bagaimana dengan maksud-maksud yang salah dia pun mendapatkan hasil yang salah. Ya. Ini menjadi satu bagian penting juga dalam pelajaran kita. Lalu Tuhan tetap menggunakan kerumitan dan kesalahan-kesalahan dalam keluarga Yakub untuk menjadi berkat bagi umat manusia. Ini menjadi satu hal yang penting. Bukan berarti kesalahan-kesalahan Yakub dan keluarga itu menjadi satu problem yang akan memberikan dampak yang buruk, tetapi di dalam
keterbatasan kita sebagai manusia, apapun itu kendalanya, masalahnya, baik secara pribadi, baik secara keluarga, Tuhan itu mau tetap bekerja untuk menghasilkan hasil yang baik. Saya pikir ini pengulangan yang sudah diulang dari kisah Abraham, Ishak, dan juga kembali di kisah dari Yakub ini sendiri. Ya, kita bisa melihat Tuhan seperti apa yang kita miliki. Ya, Yakub itu dia dapat istri 2 karena hasil tipuan, lalu istrinya juga punya 2 budak, jadi ada 4 yang menghasilkan keturunan, tapi itu digunakan Tuhan menjadi berkat, ya, yang menghasilkan 12 suku Israel. Yakub belajar dari pengalaman hidupnya dan mengambil keputusan-keputusan bijaksana sesuai dengan kehendak dan petunjuk Tuhan. Ini yang paling penting. Ya, terlepas dari semua kekurangannya, terlepas dari apa yang sudah dia lakukan yang tidak baik, pada akhirnya dia belajar. Ya, saya pikir ini sangat berkaitan erat dengan pengalaman Abraham juga, dia belajar. Ya, mengambil keputusan-keputusan bijaksana. Saya ambil di Kejadian 31:13, pada akhirnya Tuhan bilang, kembalilah ke rumahmu. Ya, akhirnya dia mengikuti petunjuk Tuhan, dan di situ kita melihat kisah lanjutan dari Yakub yang diberkati Tuhan. Dan di bagian terakhir, ini saya quote langsung dari pelajaran sekolah sahabat kita di hari Jumat. Pelajaran penting dari pengalaman penipuan Yakub. Ya, di sini dibilang jangan berusaha untuk mempromosikan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Jadi dia kan secara rohani memang mau mempromosikan diri, tetapi dia korbankan Esau. Ya, ini menjadi satu bagian penting yang dituliskan dalam pelajaran sekolah sahabat kita di hari yang Jumat. Dan di bagian penutup saya quote komentarnya White di kisah ini di buku Para Nabi dan Bapa halaman 21. Dikatakan manusia yang disukai Allah dan yang kepadanya dia telah mempercayakan tanggung jawab yang besar, sering dikalahkan oleh godaan-godaan dan berbuat dosa. Sebagaimana halnya kita pada zaman sekarang ini bergumul, terombang-ambing dan sering jatuh ke dalam perbuatan yang salah. Kehidupan mereka dalam arti di sini para nabi dan bapa itu dengan segala kesalahan-kesalahan dan tindakan-tindakan mereka yang bodoh terbentang di hadapan kita agar menjadi dorongan dan juga amaran. Jadi Nyonya White bilang pengalaman-pengalaman manusiawi yang menjadi kesalahan Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Karena di sisi lain ada orang yang melihat kesalahan-kesalahan para nabi ini bilang, loh, berarti wajar kan? Mereka juga manusia, pasti wajar jatuh ke dalam dosa. Artinya pengalaman dosa mereka ini tidak mewajarkan kita untuk mengulangi kesalahan yang sama. Justru kesalahan mereka ini menjadi motivasi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu kesimpulan sekolah sahabat yang boleh saya sampaikan, dan saya kembalikan ke pembawa acara kita, Pendeta Jeremy. Terima kasih Pendeta Hari Depari untuk penyampaian tentang kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita selama sepekan ini. Saat ini kita akan berdiskusi, kami mempersilakan untuk sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan untuk boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Saat ini ada beberapa pertanyaan yang sambil kita akan menerima pertanyaan nantinya untuk kita diskusikan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, kenapa Tuhan tetap memberkati Yakub dengan hak kesulungan dan berkat itu, padahal dia menipu? Mungkin silakan Pak Pendeta Ari. Baiklah, kenapa Tuhan tetap memberkati Yakub dengan hak kesulungan dan berkat itu padahal dia menipu? Yang pertama, kalau kita melihat tadi secara kronologi, memang pada akhirnya Esau pun sebenarnya tidak mempedulikan hal itu, ya. Jadi kalau kita pelajari sekolah sahabat kita tadi, memang Esau merasakan atau mengecilkan atau merendahkan hak kesulungan ini, ya. Yang tidak dibenarkan di sini memang penipuan dari Yakub, tetapi pada akhirnya sesuai dengan kebiasaan mereka, bagaimana Ishak itu sudah memberkati, ya, memberkati Yakub, dan tentunya berkat itu tidak bisa ditarik kembali.
Dan itu yang dibilang sama Isa, ya, bahwa berkat-berkat yang sudah dibuat tadi itu tidak bisa ditarik kembali. Itu berbicara tentang konsistensi Tuhan terhadap apa yang sudah diberikan. Ya, jadi cara kerja Tuhan di sini adalah kalau cara Yakub ini menipu, dia nggak seperti itu, karena ini kan bicara tentang warisan rohani, berkat rohani. Ya, ini memang sudah tidak diterima oleh Esau. Dia sepelekan itu hanya dengan sup kacang merah. Akhirnya saya pikir dalam hal ini itu diberikan kepada Yakub walaupun caranya salah. Tapi itu tidak menutup konsekuensi dari penipuan Yakub sendiri. Itu makanya kita tadi lihat ada penipu yang tertipu. Ya, jadi berkat kesulungan itu memang sudah diberikan dan itu tidak bisa ditarik. Jadi saya pikir menurut saya secara opini saya pribadi begini, kalaupun sekiranya Yakub tidak menipu, dia pasti akan Tuhan berikan itu, karena dari awal kan memang dia yang lebih proporsional untuk menerima berkat kesulungan itu. Hanya kan salahnya dia pakai caranya sendiri. Jadi itu adalah salah satu masalah yang sebenarnya kalaupun sekiranya dia tidak menipu, melihat bagaimana Esau kakaknya, dia sebenarnya Tuhan pasti akan aturkan untuk dapat itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih Pendeta Depari. Kita sekarang ke Pendeta Matias. Mungkin ada tambahan yang mau disampaikan mengenai pertanyaan tadi, Pendeta. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kalau kita tahu bersama bahwa kita manusia sering melihat kesalahan daripada orang tanpa melihat potensi ke depannya orang itu berubah. Sehingga kadang juga kita terjebak dalam hal ini untuk mengampuni orang lain. Tapi kita lihat di sini bahwa Allah mengetahui bahwa Yakub ke depannya punya potensi untuk berubah. Sehingga makanya kalau dalam pelajaran kita pelajari, walaupun Yakub dicap sebagai penipu karena memang dia menipu, tetapi pada akhirnya dia mulai lagi bertobat, ya. Dia bertemu dengan Tuhan, kalau kita baca, dia bergumul dengan Tuhan, dia menang. Dan untuk itulah berkat itu tetap menjadi bagiannya. Dan kalau kita bertanya kenapa Tuhan masih tetap memberkati Yakub, sebelum Yakub lahir pun sudah dinubuatkan bahwa berkat itu akan menjadi bagiannya. Dia akan berkuasa atas abangnya Esau. Jadi dengan demikian, mari kita belajar untuk melihat ke depannya seseorang itu berubah atau tidak, ya. Sebagaimana Allah melihat potensi Yakub, dia bertobat pada akhirnya. Dan untuk itulah, walaupun pada awalnya memang Tuhan sudah melihat bahwa memang Yakub ini yang harus diberkati, ya, sesuai dengan berkat kesulungan ataupun berkat rohani yang mau diberikan kepadanya. Mungkin itu yang boleh saya tanggapi. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, nanti akan disampaikan oleh Pendeta Depari jawabannya. Pertanyaan yang kedua, apakah Laban tidak mengetahui Yakub seorang buronan, sehingga ia menerima Yakub di rumahnya? Silakan, Pendeta. Baik, ini apakah Laban tidak mengetahui? Jadi kalau pertanyaan tidak mengetahui, saya pikir tidak tahu, ya, karena mereka jangankan saling berkabar, mereka pun sudah tidak mengenal satu sama lain. Kita masih kisah Yakub harus menjelaskan siapa dia, baru mereka kenal. Tapi pada prinsipnya kita harus ingat apa yang terjadi antara Esau dan Yakub ini kan masalah pribadi, perjanjian pribadi, jadi nggak bisa dikategorikan Yakub itu sebagai buronan, ya. Jadi dia hanya lari karena yang pertama kakaknya emosi sama dia, yang kedua orang tuanya suruh dia berangkat supaya cari istri yang satu kaum dengan ibunya. Jadi tentunya pertanyaan kedua ini, Yakub itu bukan buronan, sehingga Naaman tidak ada masalah soal itu. Mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Kita sekarang ke Pendeta Pardosi untuk menerima tanggapan dari Pak Pendeta mengenai pertanyaan yang pertama dan kedua. Yang pertama, kenapa Tuhan tetap memberkati Yakub dengan hak kesulungan dan berkat itu padahal dia menipu? Yang kedua, apakah Laban tidak mengetahui Yakub seorang buronan sehingga ia menerima Yakub di rumahnya? Silakan, Pak Pendeta.
Terima kasih atas kesempatan kembali ya, boleh bertemu dengan saudara-saudara sahabat konsep di live di FB dan juga para pendeta muda ya. Jadi ketika Yakub itu menipu, dia tidak diberkati Tuhan, tidak ada berkat di situ. Justru dia lari jadi pengemis, tidak bawa apa-apa keluar dari rumah. Dia diberkati Tuhan setelah dia dipulihkan oleh Tuhan dalam menjalani proses. Jadi setelah dia menjalani proses 20 tahun itu ya, 7 tahun bekerja untuk Lea, tambah lagi 7 tahun, lalu ekstranya 6 tahun. Hampir 10 kali dia ditipu menurut catatan Alkitab. Barulah setelah itu dia menerima berkat itu. Jadi berkat itu diberikan setelah dia dipulihkan dulu, bukan hasil menipu itu berkat itu. Kalau pertanyaan ini kan kalau tadi saya baca ya, kenapa Tuhan tetap memberkati Yakub dengan hak kesulungan berkat itu dan berkat itu padahal dia menipu? Dia bukan berkati, hanya harus dia jalani 20 tahun dan bahkan dia 10 kali ditipu. Tetapi setelah dia dipulihkan oleh Tuhan, setelah dia bertobat, setelah dia mengalami pahitnya hasil ditipu itu, maka ada momen pertemuan pertama di Betel ya. Di Betel, Tuhan menemui Yakub. Lalu ada pertemuan juga momen di El Betel. Ya, yaitu Tuhan kembali menampakkan diri kepadanya. Di Peniel itu ya, ketika dia bergumul dengan Tuhan. Nah, barulah berkat-berkat hak kesulungan dan berkat-berkat yang diberikan oleh Ishak itu kepadanya diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan setelah dia dipulihkan. Jadi begini, saudara-saudara ya. Ketika kita melawan Tuhan, menggunakan cara kita untuk mendapatkan itu, tidak ada berkat di situ, walaupun seolah-olah secara jasmani Anda mendapatkannya. Tapi tidak ada berkat Tuhan di situ. Tetapi Tuhan bisa merubah itu menjadi berkat yang benar datang dari Tuhan ketika saudara mau menjalani proses pembentukan kembali oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi siap untuk apa? Menerima berkat Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk apa yang sudah disampaikan. Boleh meluruskan kembali apa dalam diskusi kita tadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Pardosi mengenai pertanyaan tadi yang pertama. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah nubuatan mengenai Yakub bersyarat atau tidak? Atau memang harus demikian? Lalu mengapa Yakub harus berkuasa atas abangnya? Ya, karena pilihannya kan cuma 2 ya. Kalau bukan Esau, Yakub kan anaknya kan cuma 2. Sehingga itu adalah hak prerogatif Tuhan untuk memilih dari antara 2 itu siapa yang akan menjadi nenek moyang dari Mesias atau Juru Selamat itu. Ini saya kasih gambaran lah. Abraham, kan anaknya kan cuma 1 sebagai anak perjanjian. Makanya Sarah itu tidak punya anak tambahan, dia hanya 1 aja. Karena memang dijanjikannya cuma 1. Lalu Ishak punya anak 2. Anak 2 itu Tuhan katakan, aku pilih yang ini. Nah itu sudah hak prerogatif Tuhan. Tetapi, manusia yang menerima janji itu, ketika dia mulai belok, dan disitulah Tuhan bekerja untuk memulihkan dia. Nah kalau Yakub, anaknya 12, kenapa jatuhnya kepada Yehuda? Kenapa tidak jatuhnya kepada Ruben sebagai anak sulung? Harusnya kan Ruben anak sulung. Oke, Ruben, ya kan Yusuf sebagai anak sulung dari istri yang kedua yaitu Rahel. Tapi kenapa kepada Yehuda? Nah ini hak prerogatif Tuhan. Makanya Yesus disebut sebagai keturunan siapa? Yehuda, singa dari mana? Dari suku apa? Suku Yehuda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekarang kita masuk untuk pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini masuk dari Facebook. Dari Bapak Letus Tarung Anggraha. Terima kasih Pak Letus untuk tetap setia menyaksikan tayangan diskusi Sekolah Sahabat dari Konsep. Pertanyaannya demikian, apakah memang nasibnya Yakub dia harus menjadi penipu? Setahu saya ibunya Yakub inisiator dari penipuan ini. Silakan Pak Pendeta Ari, kemudian nanti kita minta kesempatan juga dari Pendeta Jimmy Tabarat.
Baik, terima kasih ya Pak Letus yang selalu aktif untuk menyaksikan live dari Sekolah Sahabat dan Pendalaman Alkitab Konsep. Dan pertanyaan Pak Letus pada malam ini, apakah memang nasib Yakub? Ya, di situ dulu tentu tidak, karena kita melihat kebenaran Alkitab, kronologi kisah-kisah umat Tuhan di sepanjang zaman, kita tidak percaya yang namanya nasib atau sesuatu yang sudah ditetapkan. Ya, setahu saya Ibu Yakub menjadi inisiator. Ya, jadi tentunya apa yang sudah dilakukan Ribka juga sangat berkaitan erat dengan apa yang dilakukan oleh Yakub dalam penipuan ini. Tapi pada prinsipnya apakah penipuan itu nasib Yakub? Tidak. Kita percaya itu pilihan. Ya, prinsipnya selalu sama. Dari semua kesalahan manusia sejak dari Taman Eden sampai dari penipuan Yakub itu, semua itu pilihan. Tidak ada nasibnya ya, karena memang karena sudah dinubuatkan Tuhan, jadi tidak sudah terjadi begitu, tidak begitu. Ya, walaupun Tuhan sudah membuatkan, ya jadi prinsipnya begini, Tuhan sudah membuatkan Yakub ini akan lebih berkuasa. Waktu mereka baru lahir, ya masih bayi merah itu Tuhan sudah bilang, yang muda ini akan nanti lebih berkuasa dari yang tua. Jadi seperti yang disampaikan Pendeta Pardosi tadi, itu hak prerogatif Tuhan yang nanti Tuhan akan atur. Jadi tanpa tipuan dari Yakub pun, dia pasti akan lebih berkuasa. Hanya kan kita nggak tahu lagi skenario yang itu, karena Yakub sudah pilih skenario yang jelek begitu. Tapi pada prinsipnya Yakub tidak pernah dinasibkan untuk harus menjadi penipu supaya itu mewujudkan nubuatan Tuhan, dia lebih berkuasa daripada kakaknya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta Jimmy Tabarat boleh menambahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk tanggapan daripada Pendeta Ari tadi. Ya, memang prinsipnya sama saja ya. Jadi tidak ada Tuhan sudah tentukan atau orang itu nasibnya sudah jadi negatif ya, tidak ada ya. Jadi sebagaimana yang ditulis dalam Kejadian 27 tadi itu kan akal-akalan daripada ibunya Esau saja itu ya, ibunya Esau dan Yakub. Ya, mereka tidak sesungguhnya percaya kepada janji Tuhan, padahal sudah disampaikan oleh Pendeta Ari tadi, sudah dibuatkan bahwa yang satu akan lebih hebat dari yang satu. Ya, kalau saja mereka lebih tenang untuk menunggu jalan Tuhan, itu pasti akan Tuhan tuntun sampai dengan terwujud ya. Tapi mereka mau mengambil jalan sendiri sehingga jadilah dibuailah itu dosa itu sehingga menjadi penipu. Jadi bukan nasib ya, tapi karena memang sudah diakal-akali ya. Begitu juga dengan kehidupan kita ini. Jadi kadangkala kita ini tidak ada nasib untuk buruk sebenarnya. Semuanya kita ini baik, tapi karena kita memilih jalan yang tidak baik, kita akhirnya melakukan itu dan akhirnya kita bilanglah, oh nasib saya memang jadi seperti ini ya. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Sekarang kita ke Pendeta Pardosi. Mungkin boleh merespon, Sir, untuk pertanyaan yang dari Pak Letus Tarung, bagaimana Yakub yang dia sebagai penipu dan harus menanggung itu, dan bagaimana dengan ibunya yang sebagai inisiator ini. Silakan, Sir. Kalau menurut Kejadian pasal 27 ya, Kejadian pasal 27 36, Esau itu berkata, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Ya, jadi itu adalah pilihan Yakub. Nah, kalau ibunya inisiatornya, kalau dia tidak mau kan juga pilihan dia. Tetapi memang dia sudah kepengen dengan hak kesulungan itu. Kan itu yang membuat. Jadi rasa ingin ini kalau tidak dikendalikan saudara-saudara, kecenderungannya membawa dosa. Rasa ingin itu kalau tidak sabar dosa. Yakub kan sudah mendapatkan itu janji. Tapi rasa inginnya itu tidak bisa dia kendalikan, sehingga akhirnya dia mencari jalannya sendiri yang bertentangan dengan jalan Tuhan. Jadi ini sudah barang tentu adalah pilihan dia. Ya boleh saja dia didorong-dorong oleh ibunya, tetapi kalau dia mempunyai
sebuah prinsip, maka dia tidak akan mau. Tapi karena di awal sudah tidak ada lagi prinsip dia, kan gitu ya. Di awal sudah tidak punya prinsip lagi kawan ini. Karena bayangkanlah dia bisa tipu-tipu abangnya hanya dengan semangkuk kacang merah dapat hak kesulungan, kan aneh itu ya. Nah, abangnya memang parah juga ya kan. Karena bagi abangnya itu sop kacang merah itu lebih penting. Karena dia katakan, sebentar lagi aku mati katanya. Masa iya orang gara-gara nggak makan sore terus mati contohnya. Gara-gara nggak makan siang terus mati, kan nggak ada seperti itu. Ya, jadi karakter atau sifat sementara, hidup sementara saja fokus dari abangnya itu dimanfaatkan oleh dia, oleh Yakub yang memang mempunyai karakter fokus hidup memikirkan ke depan. Ya, kan ini kan dua karakter yang berbeda. Satu hanya hidup sekarang, satu lagi memandang hidup sampai jauh ke depan. Sehingga karakter yang hanya memandang hidup sekarang itu ditipu oleh orang yang mempunyai karakter memandang hidup ini apa? Panjang di depan ya. Jadi Yakub punya kesempatan untuk dia tidak menipu, tetapi dia memilih untuk melakukan penipuan dan itu dia lakukan 2 kali. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya berbunyi demikian. Apakah peristiwa Yakub ditipu saat hendak mendapatkan Rahel itu juga sebagai ujian atau proses perubahan untuk Yakub? Silakan Pak Pendeta Ari. Saya pikir tadi ini sudah jelas digambarkan oleh Pendeta Pardosi bagaimana pada saat dia melakukan penipuan itu menjadi satu lanjutan hidup yang paling kelam yang dia alami. Ini juga merespon pernyataan dari Pak Letus di Facebook yang mengatakan kenapa bukan Ribka sebagai penipu? Artinya memang tidak dijelaskan begitu di Alkitab kita, tetapi pada saat setelah peristiwa yang terjadi, kehidupan Ribka juga sangat menyakitkan karena anak yang paling dia sayang itu harus pergi. Dia bayangkan anak mamanya ini harus pergi dan mereka tidak bisa bertemu lagi dalam hal ini. Jadi pada prinsipnya apa yang sudah terjadi itu waktu dia ditipu lagi dan lain sebagainya sudah pasti ya. Pardosi tadi bilang sudah pasti itu salah satu proses untuk menumbuhkan kerohaniannya, dan di akhir cerita tadi yang saya bilang di Kejadian 31:13 tadi, dia sudah siap, Tuhan sudah siap karena dia sudah melewati semua prosesnya, dia disuruh kembali lagi untuk melanjutkan misi utama yang Tuhan sudah berikan ke kakek dan ayahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita minta kesediaan Pendeta Alexander boleh menyampaikan responnya. Baik, selamat malam untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dan khususnya sahabat-sahabat kita yang ada di Facebook yang boleh menyaksikan. Pertanyaannya, apakah peristiwa Yakub ditipu saat mau mendapatkan Rahel menjadi ujian proses perubahan juga untuk Yakub? Jawaban hal ini menjadi part yang mungkin berbeda dari sisi yang dibahas ya. Tetapi kalau memahami konsep dari pelajaran sekolah sahabat kita ini kan sedang berbicara mengenai bagaimana situasi atau peristiwa di mana Yakub ini mendapatkan satu ujian yang besar ya. Dari hal ini maka dia lebih memberikan penjelasannya kepada cerita bahwa dia ini sedang ada dalam satu penekanan bahwa konsep dia bersama dengan Esau ini menjadi satu cerita yang perlu kita pelajari. Nah, kalau berbicara mengenai apakah perubahan Yakub ya, ada perubahan dalam proses tersebut, jawabannya itu mungkin ada, tetapi khusus di dalam penekanannya tidak di sana poinnya. Tetapi di peristiwa di mana Yakub ini yang tadi disampaikan pemateri kita, bagaimana dia harus mengambil hak kesulungan itu ya, dan dia mendapatkannya hak kesulungan itu. Nah ini titik poinnya, dan di sanalah
dia benar-benar bergumul hebat ya. Dalam buku Kejadian kita boleh lihat bagaimana dia menjadi seorang yang dikejar-kejar bahasanya ya, dia sedang dicari ya. Dan itu menjadi pergumulan yang hebat yang dia alami di dalam perjalanan kehidupannya ya. Dan kita tahu juga hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan pergumulan yang hebat itu dari peristiwa Yakub ini oleh karena penipuan yang dipelajari dalam Yakub sang penipu ini. Nah, mungkin ada beberapa poin yang bisa kita ambil, bisa saja ada perubahan, tetapi bukan itu yang menjadi hal yang paling utama dari konsep pelajaran sang penipu ini atau Yakub ini yang menjadi utama yang membuat dia berubah. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Saat ini ada satu pertanyaan terakhir, nanti kita minta kesediaan Pendeta Depari dan ke Pendeta Pardosi langsung, mengenai sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, yang mungkin boleh berkaitan dengan pelajaran kita. Adakah yang bisa kita dapatkan atau apakah makna dari sebutan itu, Pak Pendeta? Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Silakan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini menekankan kembali, saya pikir ini menekankan tentang identitas siapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, karena tentunya ini menjadi satu hal yang nanti selalu disebutkan oleh keturunannya, seperti pada cerita Yakub ini dia bilang, aku akan menyembah Allah ayahku Ishak. Nah, dalam hal ini mungkin saya pikir hanya dalam penekanan siapa Tuhan itu sendiri dalam pengertian mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya komentari. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan ke Pendeta Pardosi. Silakan, Sir. Ya, bagaimana pertanyaannya? Yang tadi, Sir, ada apakah peristiwa Yakub ditipu saat mau mendapatkan Rahel itu jadi ujian atau proses perubahan juga untuk Yakub? Dan yang kedua, makna tentang sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Silakan. Baik. Itulah yang namanya hukum tabur tuai. Dia ditipu, ya sekarang Tuhan izinkan dia ditipu. Dia menipu, sekarang dia diizinkan untuk ditipu, gitu. Supaya dia merasakan betapa hebatnya itu akibat apa? Penipuan itu kan gitu. Supaya dia rasakan. Nah, ini menjadi penting, menjadi pelajaran penting bagi siapa? Bagi Yakub. Makanya dia katakan sama Laban waktu ini sudah mau berpisah itu ya, bahwa dia memang sudah hampir 10 kali ditipu oleh Laban itu. Jadi bukan hanya urusan Ribka dan Lea, bukan. Rahel dan Lea, bukan. Tapi juga ada hal-hal yang lain yang dicatatkan. Makanya dikatakan 10 kali. Dan itu prosesnya hampir 20 tahun. Dan setelah ada perintah dari Tuhan untuk dia tinggalkan itu negeri Laban itu, untuk pergi kembali ke Kanaan, maka dia apa? Berangkat untuk mendengarkan perintah Tuhan itu. Ya. Oke. Yang selanjutnya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang bergerak dia. Bukan Allah di satu masa yang lampau. Kan Abraham, Ishak, dan Yakub kan hidup dalam 3 zaman yang berbeda. Walaupun mungkin waktu Ishak lahir, Abraham ada. Ya kan? Waktu Yakub lahir, Ishak ada. Tetapi mereka ini hidup dalam 3 generasi yang berbeda. Bapa, anak, dan cucu. Allah itu adalah Allah yang sepanjang masa. Bukan Allah di satu waktu tertentu di masa lampau. Bukan. Ini menunjukkan juga bahwa yang sama, Tuhan yang sama, yang telah memberikan janji, komitmen kepada Abraham, Ishak, dan apa? Yakub. Karena janjinya kan cuma satu, bukan beda janji kepada Abraham, beda janji kepada Ishak, beda janji kepada Yakub. Enggak, janji yang sama. Dalam konteks Abraham, Ishak, dan Yakub ini kan janjinya sama. Negeri Kanaan dan menjadi berkat bagi apa? Bagi banyak bangsa ya. Nah, untuk closing statement saya sebelum nanti oleh pemateri kita ya.
Nah, dalam pelajaran ini yang menjadi menarik adalah begini. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan itu tetap membuka jalan kepada orang yang sudah menyimpang dari rencana Tuhan. Ya, kabar baik enggak ini ya? Tuhan itu tetap membuka jalan. Dalam Alkitab itu ya mirip-mirip seperti Yunus lah begitu ya. Yunus ya. Tuhan tetap membuka jalan. Itulah bukti bahwa Allah itu maha kasih. Allah itu pengampun dan sebagainya. Dia masih membuka jalan. Dan Yakub menerima jalan itu. Dengan adanya tangga dari bumi ini sampai ke langit. Ya. Lalu ada malaikat Tuhan berdiri di samping tangga itu. Itu menunjukkan bahwa sorga menjangkau apa? Manusia yang telah berdosa itu. Nah, yang kedua yang menjadi menarik adalah ketika Yakub sudah menyadari bahwa sorga membuka akses kepadanya untuk dia boleh diterima kembali menjadi ahli waris yang dijanjikan itu, maka ketika dia bertobat, maka sorga menolong Yakub di dalam menjalani proses untuk dia siap digunakan sebagai yang menerima hak kesulungan, yang menerima hak berkat rohani yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan siapa? Dan Ishak. Sorga akan menolong. Ini jangan lupa saudara ya. Jadi kalau kita sudah menolong kita untuk memenuhi apa yang sorga sudah rencanakan bagi kita. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali. Jangan bosan-bosan untuk ikuti diskusi pelajaran Sekolah Sahabat bersama Konsep. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ke Pendeta Ari untuk mendengarkan closing statement. Closing statement dari saya dalam pelajaran kita yang ke-9, penipuan Yakub ini adalah bagaimana pada saat kita melakukan keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang salah yang dilakukan oleh Yakub dan membawa kita kepada kondisi yang susah seperti yang juga dialami oleh Yakub, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan. Jadi sahabat-sahabat Konsep yang bisa melihat pelajaran di sepanjang minggu ini, tentunya kita berusaha untuk menghindari kesalahan-kesalahan Yakub. Dan walaupun kita sudah berada dalam kesalahan yang sama, situasi yang sama, walaupun dalam keadaan yang berbeda, kita tetap bisa berharap kepada Tuhan. Seperti Tuhan memberikan kesempatan dan berkat kepada Yakub, Dia juga akan memberikan kesempatan dan berkat kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ari Depari, Pak Pendeta Pardosi, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan Pak Pendeta yang lainnya yang sudah melayani pada malam hari ini. Demikian juga seluruh sahabat Konsep yang menyaksikan. Kita akan menutup pertemuan kita malam hari ini dengan doa. Kita persilakan Pendeta Mudamarum Pastorus untuk memimpin. Baik, mari kita berdoa. Terpujilah Kau Tuhan Allah kami pencipta langit dan bumi, oleh karena pertemuan yang begitu baik yang telah berlangsung melalui tayangan Konsep belajar Sekolah Sahabat. Biarlah apa yang telah kami dengar dan kami diskusikan pada malam hari ini menolong kami Tuhan untuk mengerti bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak melenceng dari rencana Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mengikuti tayangan ini, pertemuan kami kembali pada minggu depan, dan secara khusus bagi seluruh sahabat Konsep yang setia mengikuti tayangan ini, biarlah Tuhan berkati dalam setiap aktivitas mereka. Puji nama-Mu Tuhan, sekarang dan selamanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Jangan lupa untuk bagikan tayangan ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai bertemu pekan depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, bro. Thank you, sir. Thank you semua. Udah selesai ya? Sepertinya masih live. Pastor. Oke.